Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pubi, petani unggulan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu dan sobat petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Kirman Effendi. Kali ini saya akan melakukan pengujian, yakni uji ekologi tanah. Yang uji ekologi tanah ini meliputi 5 hal. Yang pertama, uji struktur tanah. Yang kedua, uji kemampuan tanah mengikat air. Yang ketiga, uji aerasi tanah. Yang keempat, uji kemampuan tanah mengikat nutrisi. Dan yang kelima, uji kapiler tanah. Tanpa basa-basi, yuk. Yang pertama, uji struktur tanah. Uji struktur tanah ialah susunan komposisi partikel tanah dari yang paling bawah sampai yang pada permukaan tanah. Struktur tanah meliputi pasir, debu, tanah liat, batu kerikil, batuan padat, dan yang sudah memang terbentuk secara alami dari dahulunya. Berikut prakteknya. Ya, ini merupakan pupuk kompos. Pupuk kompos ini kita masukkan dulu ke dalam toples. Yang ini tanah tanpa kompos ya guys, kita masukkan juga. Ikat dengan menggunakan karet. Gunakan Oke guys, inilah hasil akhir dari uji struktur tanah saya. Tanah yang tidak dicampur dengan kompos, dia tidak bisa berbaur. Dia berpisah antara pasir. Di sini tanah saya ini dua karakteristik, yakni tanah liat dan tanah berpasir. Dia tidak bisa berbaur. Sementara tanah yang mengandung kompos, dia bisa berbaur ke seluruh tanah, baik itu pasir ataupun tanah liat. Jadi tanah yang mengandung kompos ini juga mengandung unsur hara yang bisa meningkatkan kapasitas tukar kation di dalam tanah. Oke guys, kita masuk yang kedua, yakni uji kemampuan tanah mengikat air. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tanah mana yang lebih kuat mengikat air. Apakah tanah yang sudah bercampur dengan pupuk kompos ataukah hanya tanah biasa. Oke, kita saksikan pengujiannya berikut. Ini tanah kompos. Ini tanah biasa. Bisa kita lihat, ini tutup daripada botol ini sudah saya lobangi sebanyak 11 lubang kecil-kecil ya. Ya sobat, inilah kemampuan tanah dalam menahan air. Hasil akhirnya bisa kita lihat, ternyata tanah yang menggunakan pupuk kompos lebih cepat diserap oleh air. Air tidak menggenang lagi di atasnya karena sudah cepat diserap oleh tanah yang udah dicampur pupuk kompos. Sedangkan tanah tanpa pupuk kompos bisa kita lihat airnya masih menggenang di atas. Jadi kesimpulan, dengan menggunakan pupuk kompos serapan air lebih cepat, yang mana di sini untuk mengantarkan unsur hara pada tanaman kita nantinya. Langsung saja kita yang ketiga, yakni pengujian aerasi tanah. Aerasi tanah dapat diartikan pertukaran udara dalam tanah yang berkaitan dengan porositas tanah, kesuburan tanah, dan pertumbuhan akar. Oleh sebab itu, kita saksikan ya guys pengujiannya berikut. Oke guys, bisa kita lihat
kesimpulannya berarti tanah yang mengandung pupuk kompos itu pertukaran udara di dalam tanah lebih cepat dibandingkan dengan tanah biasa yang tidak menggunakan pupuk kompos sama sekali. Artinya serapan nantinya udara tersebut bisa membantu akar dalam menyerap unsur hara yang ada di tanah untuk kebutuhan tanaman kita itu sendiri. Oke. Selanjutnya yang keempat, uji kemampuan tanah mengikat nutrisi. Sebagaimana kita ketahui, nutrisi sangat dibutuhkan oleh tanaman agar bisa bertumbuh, berkembang, hingga berproduksi. Maka dari itu, selalulah kita sediakan unsur hara untuk nutrisi tanaman kita. Untuk uji cobanya, mari guys, ikut. Ya, inilah hasilnya, sobat. Uji kemampuan tanah mengikat nutrisi. Bisa kita lihat pupuk kompos yang kita campur dengan nutrisi pupuk ini, bisa kita lihat pada saat ini airnya berbaur, cepat berbaur dengan pupuk kompos yang ada. Sementara yang hanya menggunakan tanah biasa, airnya masih menggenang di atas permukaan. Sementara yang pupuk tanah yang dicampur pupuk kompos, airnya tidak mengalami banjir di permukaan. Di sini saya menggunakan, bawahnya ini menggunakan kain kasa. Ini dilubangi. Sama dengan yang ini, menggunakan kain kasa juga dilubangi. Tapi serapannya sangat lambat sekali. Oke guys, itu saja hasilnya. Yang kelima, uji kapiler tanah. Uji kapiler tanah ini saya menggunakan 2 buah botol yang sudah dilubangi di bawahnya, dan masing-masing saya isi dengan tanah kering. Yang ini tanah kering menggunakan pupuk kompos, yang ini tanah kering murni biasa. Serapan mana yang lebih cepat nantinya? Oke guys, bisa kita lihat masing-masing kedua botol yang berisi tanah kering ini tadi, yang menggunakan tanah kompos, sepertinya airnya lebih cepat naik ke permukaan, cepat berbaur dengan tanah yang berisikan kompos. Sementara tanah kering yang ini bisa kita lihat, yang basahnya baru segini, jadi atasnya masih kering semua, bisa kita lihat. Nah, inilah hasil akhirnya dari uji kapiler tanah. Jadi kesimpulannya, tanah kompos ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan awal tanah kita untuk ditanami nantinya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.